Bismillah. Alhamdulillah. Kalau video ini tiba-tiba muncul di berandamu, coba jangan langsung di-skip. Siapa tahu ini bukan kebetulan. Bisa jadi ini cara Allah menegur kita dengan lembut, tanpa suara keras, tanpa paksaan. Sekadar mengingatkan bahwa mungkin ada hal-hal kecil dalam hidup yang selama ini kita abaikan. Coba luangkan beberapa detik saja. Tarik napas pelan. Lalu dalam hati ucapkan istighfar. Kalau berkenan, tuliskan juga di kolom komentar. Bukan untuk dilihat orang lain, tapi sebagai pengakuan jujur seorang hamba yang sadar, kita ini penuh salah dan hilaf, dan sangat butuh ampunan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kamu yang sedang menonton video ini selalu diberi kesehatan, hati yang tenang, umur yang bermanfaat, rezeki yang cukup dan berkah, serta urusan hidup yang dimudahkan oleh Allah dari arah yang tidak pernah kita sangka. Sahabatku, pernah nggak kamu merasa hidup ini kok rasanya berat terus? Usaha sudah jalan, doa sudah sering, tapi rezeki seperti mampet. Bukan nggak ada, tapi selalu pas-pasan, selalu habis duluan. Kalau pernah, tenang, kamu tidak sendirian. Banyak orang mengalami hal yang sama, dan seringkali penyebabnya bukan sesuatu yang besar. Tahukah kamu, pintu rumah yang setiap hari kita lewati itu sebenarnya bukan sekadar kayu atau besi. Pintu adalah gerbang. Dari sanalah kita melangkah keluar mencari nafkah, dan dari sanalah pula rezeki, tamu, dan peluang masuk ke dalam rumah. Tanpa sadar, kondisi pintu sering menjadi cerminan bagaimana kita membuka diri terhadap karunia Allah. Di video ini, kita akan bahas tentang 15 ciri pintu rumah yang sering dianggap sepele, tapi diakini bisa menghambat kelancaran hidup dan rezeki. Bukan untuk menakut-nakuti, bukan juga untuk menyalahkan. Ini lebih ke bahan muhasabah, barangkali ada yang bisa kita perbaiki pelan-pelan. Yang pertama, pintu rumah yang sudah usang dan rusak. Coba jujur, apakah pintu rumahmu masih sulit dibuka, catnya mengelupas, atau bahkan dibiarkan rusak bertahun-tahun? Pintu yang tidak terawat seringkali mencerminkan kelelahan batin penghuninya. Seolah-olah kita sudah terlalu capek berharap, sampai lupa merawat hal paling dasar. Dalam kehidupan, pintu yang rusak ini sering selaras dengan semangat yang mulai turun. Rezeki terasa seret, pikiran mudah negatif, dan hati gampang mengeluh. Padahal, merawat pintu adalah bentuk syukur sederhana. Ketika kita memperbaiki pintu, seakan kita berkata pada diri sendiri, aku siap menerima kebaikan baru. Yang kedua, warna pintu yang suram dan tidak selaras. Warna itu punya pengaruh besar, walau sering diremehkan. Pintu dengan warna kusam atau gelap berlebihan bisa membuat suasana rumah terasa berat. Tanpa sadar, setiap kali keluar masuk, hati ikut terpengaruh. Bukan berarti harus mahal atau mewah. Cukup warna yang bersih, cerah, dan menenangkan. Karena rumah yang nyaman dipandang akan menenangkan hati penghuninya, dan hati yang tenang lebih mudah bersyukur serta berikhtiar. Yang ketiga, pintu yang selalu terkunci rapat, bahkan saat siang hari. Mengunci pintu tentu penting untuk keamanan. Tapi kalau dilakukan karena rasa takut berlebihan, itu bisa menjadi simbol tertutupnya diri. Seolah kita selalu curiga, selalu khawatir, dan sulit percaya. Dalam hidup, rezeki sering datang lewat perantara manusia. Lewat silaturahmi, lewat obrolan sederhana, lewat tamu yang tidak disangka. Ketika pintu terlalu tertutup, bukan hanya pintu rumah, tapi juga pintu kesempatan. Pelan-pelan saja, buka pintu dengan niat baik. Sambut orang dengan senyum. Karena bisa jadi, jalan rezekimu datang dari arah yang sangat sederhana. Sahabatku, coba kamu ingat-ingat, saat terakhir kali berdiri di depan pintu rumahmu. Apa yang kamu lihat di sekitarnya? Apakah bersih, lapang, atau justru penuh barang yang menumpuk tanpa sadar? Ciri keempat, pintu yang terhalang oleh banyak barang. Ini sering sekali terjadi. Ada kardus bekas, sapu, ember, sepatu yang tidak tertata, bahkan barang rusak yang dibiarkan begitu saja. Kelihatannya sepele, tapi secara makna, pintu yang terhalang menggambarkan hidup yang terasa tertahan. Banyak orang merasa sudah berusaha keras, tapi hasilnya seperti mentok. Dalam kondisi seperti ini, membersihkan area sekitar pintu bisa menjadi ikhtiar kecil yang dampaknya besar.
Saat kita menyingkirkan barang-barang yang tidak perlu, kita sedang belajar melepaskan beban hidup yang tidak seharusnya kita pikul. Ciri kelima, pintu masuk yang kecil dan sempit. Pintu seperti ini sering membuat rumah terasa pengap, bahkan sebelum masuk. Secara batin, ini bisa menciptakan perasaan hidup yang serba terbatas. Peluang terasa sedikit, pilihan terasa sempit, dan masa depan tampak jauh. Kalau pintu rumahmu memang kecil dan sulit diubah, jangan berkecil hati. Kita masih bisa mengakalinya. Tambahkan pencahayaan yang baik, cat yang cerah, atau hiasan sederhana yang memberi kesan lapang. Karena sesungguhnya, yang paling penting bukan ukuran pintunya, tapi kesiapan hati kita menerima karunia Allah. Ciri keenam, posisi pintu yang tidak nyaman. Misalnya pintu langsung menghadap tembok, sudut gelap, atau jalan ramai yang bising. Tanpa sadar, kondisi ini memengaruhi ketenangan jiwa. Setiap hari keluar masuk rumah dengan perasaan tidak nyaman bisa membuat hati mudah lelah. Dalam hidup pun begitu. Kalau kita terus berada di posisi yang salah, usaha sekeras apapun terasa berat. Ikhtiarnya bisa dimulai dari hal kecil. Menata ulang sekitar pintu, menambahkan tanaman hijau, atau sekadar memperbaiki pencahayaan. Rumah yang terasa nyaman akan melahirkan pikiran yang lebih jernih. Ciri ketujuh, kunci pintu yang berkarat atau sulit dibuka. Pernah ngalamin? Sudah capek pulang kerja, masih harus bergulat dengan kunci yang macet. Secara simbolis, ini sering dikaitkan dengan beban lama yang belum kita lepaskan. Kadang yang menghambat rezeki bukan kurangnya usaha, tapi pikiran yang penuh ketakutan. Takut gagal lagi, takut rugi lagi, takut kecewa lagi. Seperti kunci yang berkarat, pintu peluang jadi sulit dibuka. Mulailah dengan memperbaiki yang rusak, baik secara fisik maupun batin. Ciri kedelapan, pintu yang berbunyi berderit setiap dibuka atau ditutup. Suara kecil, tapi mengganggu. Dan sering kita biarkan bertahun-tahun. Dalam kehidupan, ini seperti masalah kecil yang terus diabaikan sampai akhirnya menumpuk dan melelahkan hati. Ketika pintu rumah bisa dibuka dengan halus dan tenang, rumah terasa lebih damai. Begitu pula hidup. Menyelesaikan masalah kecil satu persatu akan membuat hati lebih ringan, pikiran lebih fokus, dan langkah mencari rezeki terasa lebih mantap. Sahabatku, ikhtiar itu tidak selalu harus besar dan mahal. Kadang cukup dengan membereskan pintu rumah, kita sedang mengajarkan diri sendiri untuk lebih peduli, lebih sadar, dan lebih siap menerima kebaikan dari Allah. Sekarang kita masuk ke bagian yang sering tidak disadari, sahabatku. Hal-hal yang kelihatannya sepele, tapi dampaknya terasa pelan-pelan dalam hidup. Bukan langsung bikin jatuh, tapi membuat langkah terasa berat tanpa sebab yang jelas. Ciri kesembilan, pintu luar dan pintu dalam yang tidak selaras. Dari luar rumah terlihat rapi dan cerah, tapi begitu masuk, pintu dalam justru kusam dan tidak terawat. Ini sering mencerminkan kehidupan yang tampak baik-baik saja di luar, tapi di dalam hati sebenarnya lelah. Banyak orang terbiasa terlihat kuat, padahal batinnya penuh tekanan. Ketidaksinkronan ini bisa membuat hidup terasa tidak utuh. Menyelaraskan pintu luar dan dalam adalah simbol kejujuran pada diri sendiri. Bahwa apa yang kita perlihatkan sejalan dengan apa yang kita rasakan. Ciri ke-10, pintu yang menghadap ke arah yang kurang menenangkan. Misalnya langsung menghadap jalan besar yang ramai, suara bising, atau lingkungan yang membuat hati tidak nyaman. Tanpa sadar, kondisi ini membawa kegelisahan masuk ke dalam rumah setiap hari. Dalam kehidupan, ini mirip dengan terus berada di lingkungan yang salah. Sudah berusaha, tapi hati tidak pernah benar-benar tenang. Ikhtiarnya bisa sederhana. Menambahkan tanaman, tirai, atau pencahayaan yang lembut sebagai penyeimbang. Bukan menghindari dunia, tapi menciptakan ketenangan di dalamnya. Ciri ke-11, pintu yang tidak bisa menutup rapat. Pintu yang selalu terbuka celah kecil seolah mengatakan bahwa energi baik mudah keluar. Dalam hidup, ini sering terasa seperti rezeki yang cepat habis, usaha yang tidak pernah benar-benar menetap, atau rencana yang selalu gagal di tengah jalan. Menutup pintu dengan rapat bukan berarti menutup diri, tapi menjaga apa yang telah kita terima. Saat kita belajar menjaga nikmat, Allah akan menambahkannya dengan cara yang tidak kita duga. Ciri ke-12, jendela di sekitar pintu yang kotor atau rusak. Jendela adalah tempat cahaya masuk. Ketika jendela tidak terawat,
Rumah terasa gelap meski siang hari. Begitu pula hati. Ketika pikiran tertutup, peluang pun sulit terlihat. Membersihkan jendela adalah simbol membuka pandangan. Membiarkan cahaya masuk adalah tanda kesiapan menerima harapan baru. Udara segar yang masuk rumah seringkali membawa ketenangan yang sulit dijelaskan. Ciri ke-13, pintu belakang yang terlalu besar dibanding pintu depan. Secara makna, ini melambangkan rezeki yang mudah keluar sebelum sempat disyukuri. Uang datang, tapi cepat habis. Kesempatan datang, tapi mudah terlewat. Keseimbangan itu penting. Bukan soal menutup pintu belakang, tapi menjaga agar apa yang masuk tidak langsung pergi. Dalam hidup, ini berarti belajar mengelola rezeki dengan bijak, tidak boros, dan tidak lalai. Sahabatku, semua ini bukan soal benar atau salah mutlak. Ini adalah ajakan untuk lebih peka. Karena seringkali, hidup terasa berat bukan karena takdir yang buruk, tapi karena kita belum sempat menata kembali apa yang ada di sekitar kita. Kita sudah sampai di bagian yang lebih dalam, sahabatku. Di titik ini, biasanya orang mulai tersadar bahwa yang perlu dibenahi bukan hanya rumahnya, tapi juga perasaan dan sikap hidupnya. Ciri ke-14, pintu rumah yang polos tanpa hiasan sama sekali. Tidak salah memang, tapi pintu yang terlalu dingin dan kaku sering membuat rumah terasa tidak ramah. Seolah-olah rumah hanya tempat singgah, bukan tempat pulang yang menenangkan. Dalam kehidupan, ini mirip dengan hati yang jarang disentuh rasa syukur. Hidup dijalani sekadar rutinitas, tanpa kehangatan. Padahal, hiasan kecil di pintu, seperti tanaman, ornamen sederhana, atau sentuhan warna, bisa memberi pesan bahwa rumah ini siap menyambut kebaikan. Ciri ke-15, pintu yang jarang dibersihkan. Debu menumpuk, noda dibiarkan, dan lama-lama jadi biasa. Padahal kebersihan adalah bagian dari iman. Pintu yang kotor sering mencerminkan kelelahan batin dan rasa pasrah yang berlebihan. Membersihkan pintu bukan hanya soal fisik. Ini adalah latihan kepedulian. Ketika kita mulai peduli pada hal kecil, biasanya kita juga mulai peduli pada hidup sendiri. Hati jadi lebih peka, pikiran lebih jernih, dan doa lebih khusyuk. Sahabatku, mungkin sekarang kamu mulai bertanya, apakah semua ini benar-benar memengaruhi rezeki? Jawabannya, rezeki tetap milik Allah sepenuhnya. Tidak ada satupun benda yang bisa menentukan nasib manusia. Namun, ikhtiar adalah bentuk tanggung jawab kita sebagai hamba. Merawat rumah adalah bagian dari merawat amanah. Ketika rumah ditata dengan niat baik, ia menjadi tempat yang nyaman untuk berdoa, beristirahat, dan membangun keluarga. Dan dari rumah yang tenang, lahir hati yang kuat menghadapi kehidupan. Seringkali, perubahan besar tidak datang dari keputusan besar, tapi dari kesadaran kecil. Dari keinginan untuk memperbaiki, meski perlahan. Dari keberanian untuk tidak lagi membiarkan keadaan berjalan tanpa arah. Jika hari ini kamu merasa hidupmu berat, jangan langsung menyalahkan takdir. Coba tengok kembali sekelilingmu. Mungkin ada yang bisa dirapikan. Mungkin ada yang bisa dibersihkan. Dan mungkin, dari situlah Allah membuka jalan kebaikan yang baru. Karena Allah tidak melihat seberapa megah rumah kita, tapi seberapa tulus niat kita dalam menjaga nikmat yang telah diberikan. Sahabatku, semoga hati kita sedang dalam keadaan lebih tenang. Bukan karena semua masalah langsung selesai, tapi karena kita mulai sadar bahwa hidup ini selalu memberi ruang untuk diperbaiki. Kadang kita terlalu fokus mencari jawaban besar, sampai lupa bahwa Allah sering memberi petunjuk lewat hal-hal kecil di sekitar kita. Lewat rumah yang kita tempati, pintu yang kita lewati setiap hari, dan rutinitas yang sering kita anggap biasa. Merawat pintu rumah bukan berarti kita menggantungkan rezeki pada benda. Tidak. Rezeki tetap datang dari Allah, sepenuhnya atas kehendaknya. Tapi ikhtiar kecil adalah bukti bahwa kita tidak menyerah, bahwa kita masih punya harapan, dan bahwa kita ingin hidup yang lebih baik dengan cara yang diridhai. Rumah yang bersih, rapi, dan nyaman akan menjadi tempat doa yang lebih khusyuk. Di sanalah kita mengadu saat lelah, bersujud saat sempit, dan berharap saat jalan terasa buntu. Ketika rumah terasa tenang, hati pun lebih mudah tenang. Jika selama ini rezeki terasa seret, jangan buru-buru putus asa. Jangan pula merasa Allah jauh. Bisa jadi, Allah sedang menunggu kita untuk lebih peduli, lebih bersyukur, dan lebih siap menerima amanah yang lebih besar.
Mulailah dari yang sederhana. Bersihkan pintu rumah. Rapikan sekitarnya. Perbaiki yang rusak. Niatkan semua itu sebagai ibadah. Karena setiap niat baik, sekecil apapun, selalu bernilai di hadapan Allah. Dan sambil berikhtiar, jangan lupa berdoa. Mintalah dengan rendah hati. Mintalah dengan penuh keyakinan. Karena tidak ada pintu yang benar-benar tertutup jika Allah berkehendak membukanya. Semoga Allah membuka pintu-pintu rezeki yang halal dan berkah untuk kita semua. Semoga hati kita dilapangkan, langkah kita dimudahkan, dan keluarga kita dijaga dalam kebaikan. Jika video ini terasa menenangkan atau bermanfaat, semoga menjadi pengingat yang baik, bukan hanya untukmu, tapi juga untuk orang-orang yang kamu sayangi. Terima kasih sudah meluangkan waktu hingga akhir. Semoga setiap langkahmu hari ini dan seterusnya selalu dalam lindungan Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.